Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah ayatan min ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umu madrasatul ula. Wa qala aidan kullu maulidi yuladu ala fitratil islam ila an abawhu yuhawidanihi wa yumajisanihi. Al-hadis. Sadaqallahul adzim. Hadratil al-mukarram yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para penonton yang ada di YouTube, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat serta maghfirahnya Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada ilahi Rabbi Allah Rabbul Ijati yang telah menjadikan alam jagat raya ini dengan susunan rapih dan harmonis. Semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang dan ditentukannya. Salawat and salam let upon to our messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kedua mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan kepada kita semua selaku umat Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui dalam pendidikan anak, yang mana anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Yang pertama, kita rawat dengan pendidikan nilai norma-norma keagamaan akidah, yaitu dengan akidah agama Islam. Maka terlebih dahulu kita ajarkanlah kepada anak kita tentang ilmu agama, yang mana ilmu agama ini menyongsong kepada agama Islam, yaitu agama kita semua. Biar apa? Biar anak kita semua yaitu menjadi anak yang soleh, teladan, yaitu berguna bagi agama, nusa dan bangsa, bahkan berbakti kepada kedua orang tua. Karena pendidikan anak ini yang kita harus benar-benar didik. Karena kenapa? Jikalau kita mendidiknya tidak benar-benar, tidak merawatnya dengan baik, maka anak kita tidak akan lurus. Karena bagaimana contohnya? Seperti contohnya kita menanam kayu. Jikalau kayu kita menanamnya masih kecil, ya bengkok kayu tersebut, tapi kita luruskan dengan tongkat, insya Allah kayu tersebut akan lurus. Tapi jikalau kayu tersebut udah besar, maka kita meluruskannya susah. Maka dari itu mari kita didik anak kita dari usia balita sampai dari usia anak-anak lah, didik dengan norma-norma agama. Karena di zaman ini, zaman era globalisasi ini, zaman amat modern ini, masya Allah, penjajah Yahudi diantaranya banyak sekali. Diantaranya itulah, mana diantaranya dengan program HP, anak kita main HP, belajar enggak, jadi bisa hancur otak anak kita, generasi kita. Maka marilah anak kita pelajari dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan mengenal para nabi, para ulama-ulama, mengenal daripada sejarah Islam. Biar apa? Biar anak kita menjadi anak yang soleh. Yang pertama, kita ajarkan akhlak terhadap orang tua, terhadap gurunya, terhadap sesama teman dan
sesama orang-orang Islam. Karena pendidikan anak itu adalah yang pertama adalah kedua orang tua, ibu terutama, yaitu kata Rasul, al-umu madrasatul ula, pendidikan yang paling utama, madrasah yang paling utama adalah ibu. Kedua orang tua lah yang harus mendidik anaknya dengan baik. Jikalau kedua orang tuanya mendidiknya tidak baik, bahkan membiarkan anaknya tidak belajar, maka terjadilah kebodohan, terjadilah di situ hancur, yaitu bagi cita-cita anak kita tersebut. Maka dari itu saya menghimbau kepada semua kaum muslimin, mari didik anak kita dengan pendidikan agama, dengan ilmu tauhid dan Al-Quran. Maka isilah otak-otak anak kita, hati-hati anak kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kitab orang-orang muslim, yang mana kitab tersebut yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ajari dengan bersolawat anak kita, karena solawat itu yang insya Allah akan bisa melembutkan hati anak kita biar soleh. Karena kenapa? Keberkahan solawat itu luar biasa, subhanallah, masya Allah. Maka pendidikan anak itu penting, bahkan wajib, ya, karena anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua adalah pemimpin. Jikalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan benar, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap kalian adalah pemimpin, karena kata Rasul, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka dari itu marilah kita jaga anak kita dari pergaulan-pergaulan yang sangat tidak aman pada sekarang ini, pada zaman modern ini. Maka hindarilah anak-anak kita dari permainan yang tidak baik. Jaga anak kita untuk menjadi anak yang saleh, anak yang bisa membanggakan orang tua, yang selamat dunia dan akhirat. Jikalau kita masuk surga tetapi anak kita masuk neraka, contohnya kita akan terseret ke nerakanya Allah kalau kita tidak mengajarkan yang baik, kalau kita tidak menyuruh kewajiban kita kepada anak kita. Karena anak kita akan menuding kepada kita karena kita tidak mempelajari mereka pada masanya. Karena anak-anak kita bisa menjadikan fitnah, bisa menjadikan yaitu musuh di akhirat nanti jikalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita. Karena kata Allah dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, inna min ajwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu bisa menjadi musuh jikalau kita tidak bisa mendidiknya, jikalau kita tidak bisa mengajari kepada mereka kebaikan. Maka dari itu marilah kita rawat anak kita, didik anak kita dengan norma-norma Islam, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh, selamat dunia akhirat, menjadi anak yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang tidak muqtada hal, yang tidak sesuai dengan mubtada dan khabarnya, karena saya adalah masih yaitu seorang santri yang masih belajar. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam laci, dan bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Saya bukanlah pecudi, saya bukanlah peredar tasi, saya adalah seorang santri yang sedang mencari harga diri untuk di suatu hari nanti. Wallahul muwaffiq illa huwa midhari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.